Halo bosku, jumpa lagi dengan kita. Oke, di video kali ini kita mau membahas tentang proses dasar atau proses paling penting ketika kita mau melakukan carbon Kevlar atau carbon forget. Nah, di sini kita metode skinning ya, bukan infusion. Jadi di sini untuk body ori kita lapisi dengan karbon bosku. Nah, untuk proses pengamplasan sendiri, di sini sangat penting untuk proses pengamplasan sendiri karena kalau kita melakukan proses carbon Kevlar atau carbon forget itu sebelum kita melakukan pengeleman atau penempelan serat karbon itu kita wajib melakukan pengamplasan dengan benar. Nah, di sini mungkin ada yang belum paham atau yang masih untuk pengamplasannya itu masih kurang ya. Dan kemarin juga di Instagram ada yang komen, Bang, gimana cara ngasarin body kok bisa sampai kasar banget seperti itu? Seperti itu. Nah, jadi di sini kita mau bahas. Nah, untuk proses pengamplasan sendiri di sini kita melakukan pengamplasan dengan sungguh-sungguh atau dengan full ya. Di sini bisa kita lihat untuk body itu sebelum kita amplas medianya seperti ini, halus ya. Untuk bagian luar itu hampir sama dengan bagian dalam, halus seperti ini. Nah, ini kita tidak boleh hanya kasari dan menggunakan cutter. Nah, di sini kita bisa lihat di sini saya sudah pakai cutter, sudah saya sayat-sayat, jadi bisa dilihat itu bekas sayatan cutternya sangat jelas ya. Jadi di sini kita kasari dengan menggunakan cutter. Nah, di sini kita tidak hanya cukup dengan menggunakan cutter bosku, karena ketika kita mengkasari body dengan menggunakan cutter itu kita hanya melukai tapi tidak membuka pori-pori pada body kasar tersebut. Nah, ini bisa dilihat untuk bagian belakang selebor R15 itu sangat kelihatan ya. Bekas sayatannya sangat kelihatan dalam. Nah, di sini kita sebelum melakukan proses sayat menyayat atau cutter mengcutter, mengasari body dengan cutter, di sini kita amplas terlebih dahulu bosku. Karena ketika kita tidak melakukan proses pengamplasan hanya di cutter itu percuma bosku. Jadi nanti dalam jangka beberapa bulan itu bisa mengelupas bosku. Nah, di sini untuk pengamplasan sendiri di sini saya menggunakan amplas orbital sander, jadi menggunakan mesin. Ketika kalian tidak punya mesin itu bisa menggunakan yang amplas meteran yang biasa, amplas merah seperti ini bosku, tapi yang paling kasar, ambil yang paling kasar. Dan di sini pun kita menggunakan grid yang paling kasar, yaitu di angka 60. Ini saya menggunakan grid nomor 60 bosku. Nah, kita coba buka. Nah, itu grid 60 ini paling kasar. Jadi tujuannya untuk body kasar ini kita kasarin sampai keluar seperti seperti berambut lah ya. Atau kalau bahasa kamu itu brodoli. Jadi itu sampai kasar, nanti lem bisa merekat kuat pada bagian body yang mau kita karbon bosku. Karena kalau cuma di cutter itu logikanya seperti ini. Kalau kita cutter itu cuma istilahnya body hanya kena baretan. Di bagian ketika kita melakukan proses menyayat body atau mengcutter body, silang-silang itu bagian tengah yang tidak terkena cutter otomatis masih licin bosku. Jadi untuk daya rekat lemnya itu masih kurang kuat bosku. Makanya di sini saya melakukan proses pengamplasan terlebih dahulu dengan menggunakan amplas grid 60. Kemudian ketika sudah teramplas semua full itu kita baru melakukan proses penyayatan. Nah, untuk tujuan kita sayat body seperti ini untuk memperkuat daya rekat ya bosku. Kalaupun yang kita amplas itu sudah cukup bisa membuka pori-pori atau sudah bisa merekatkan lem pada media, nah untuk cutter ini lebih menguatkan lagi biar lebih paten bosku. Nah, maka dari itu kita amplas menggunakan amplas paling kasar dulu bosku.
Nah, untuk proses pengkateran sendiri itu kita melakukan pengkaterannya itu wajib miring ya bosku, dan tidak tegak. Untuk cutter-nya itu tidak tegak lurus, melainkan agak miring agar ketika kita oleskan lem itu masuk ya. Nah, untuk pengolesan lem itu kita juga harus mengolesnya dari berlawanan arah. Untuk proses pengaterannya itu miring, jangan lurus tapi miring seperti ini ya bosku. Nah, untuk mata cutter-nya agak miring. Jadi kalau lem masuk itu agak merekat ke dalam bosku. Nah, untuk pengolesan lem sendiri ke arah depan belakang kemudian samping bolak-balik ya bosku, biar lemnya bisa masuk secara merata ke sela-sela bosku. Itu saja yang bisa saya jelaskan tentang proses pengaplasan sebelum kita melakukan karbon Kevlar. Nah, mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih sudah menonton.